Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli, NIM 20223048. Baiklah, saya di sini akan mengerjakan dan menjelaskan tugas UAS pengembangan alat peraga edukatif. Yang mana saya di sini mengambil untuk maharah qiraah dan unsur bahasa mufradat yang saya beri nama Robin atau biasa dikenal dengan roda bacaan interaktif. Baiklah, saya mengambil roda bacaan interaktif itu untuk anak kelas 7 Madrasah Sanawiyah, yang mana kelas 7 itu fase awal dimulainya pembelajaran bahasa Arab. Jadi tujuannya agar siswa-siswi dapat mempunyai minat membaca teks bahasa Arab terlebih dahulu. Kemudian untuk tujuan dari pembelajarannya yaitu membantu siswa memahami isi bacaan teks naratif sederhana dalam bahasa Arab. Kemudian menambahkan dan memperkuat penguasaan kosakata bahasa Arab atau mufradatnya. Kemudian meningkatkan keterampilan membaca maharah qiraah siswa secara aktif. Kemudian meningkatkan keterlibatan siswa terhadap proses pembelajaran tersebut. Untuk materi yang saya ambil yaitu adalah teks bacaan Al-Asdiqa dengan tema Al-Asdiqa, yaitu teman-teman. Materi ini mengandung struktur kalimat bahasa Arab yang sangat kalimat bahasa Arab dasar yang sangat relevan untuk siswa-siswi kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Kemudian untuk metode pembelajarannya sendiri terdapat beberapa metode, diantaranya metode membaca interaktif, yakni siswa dan guru membaca, mengulang dan membaca dan mengulang secara bergiliran. Kemudian metode permainan edukatif, di mana siswa memutar roda bacaan, nanti diberi tanda panah di mana roda tersebut berhenti, maka di situ terdapat beberapa pilihan, diantaranya kosakata, pemahaman, dan disuruh membaca. Kemudian ada metode diskusi, yang mana metode ini mendorong kerjasama antara siswa dalam menjawab soal pertanyaan yang diberikan oleh guru. Mungkin hanya itu sedikit penjelasannya. Nanti untuk alat dan bahannya saya jelaskan setelah ini, serta proses pembuatan dan cara penggunaannya. Oke, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, melanjutkan tahap-tahapan dari pengembangan alat peraga edukatif, yaitu tata cara penggunaan alat peraga Robin atau biasa bisa dikenal dengan roda bacaan interaktif. Baiklah, di sini sudah ada roda yang bisa diputar untuk pemilihan antara tugas yang diberikan kepada siswa. Di sini ada contohnya Al-Mufradat, ada Nasul Qiraah, dan ada Al-As'ilah. Oke. Nah, kemudian nanti juga ada teks bacaan yang akan dibacakan oleh guru terlebih dahulu dan juga dibaca oleh para siswa, para murid sebelum memperagakan alat ini. Dimulai dari awal, yaitu setelah guru memasuki kelas dan memberikan materi tentang al-asdiqa ataupun teman, para sahabat. Kemudian guru membacakan teksnya terlebih dahulu. Di sini ada 3 paragraf. Jadi guru membacakan sampai selesai, dilanjutkan murid membacakan berulang-ulang kali. Setelah itu guru membentuk 3 kelompok besar yang berisikan 4 orang hingga lebih. Kemudian perwakilan dari guru tersebut, perwakilan dari siswa maju ke depan untuk masing-masing memutar roda ini, kemudian ke salah satu maju. Contohnya nanti siswa memutar semisal. Nah, untuk penunjuknya ini terdapat kawat seperti ini. Ini adalah penunjuknya. Ketika penunjuknya ada di lakban hitam, maka putaran diulang karena dianggap tidak sah. Kemudian semisal berhenti di sini di Nasul Qiraah. Nah, kemudian setelah berhenti, kemudian siswanya diarahkan untuk memilih. Ini artinya Nasul Qiraah ini teks bacaan ya. Jadi disuruh memilih beberapa amplop soal. Nah, kemudian setelah dipilih, dibuka. Setelah dibuka nanti disuruh membaca kembali beserta artinya. Kemudian setelah itu duduk ke tempat semula, bergabung dengan kelompok besarnya. Kemudian dilanjut dengan perwakilan dari kelompok setelahnya. Setelah masing-masing kelompok mendapatkan soal seperti ini, soalnya tidak sama, cuman berbentuk paragraf sama seperti ini, cuman kata-katanya beda. Kalau yang dapat misalnya Nasul Qiraah, nanti setelah dibaca kemudian disuruh menjelaskan teks ini. Suruh menjelaskan dengan catatan harus berdiskusi dahulu kepada anggota kelompoknya yang lain. Kemudian setelah setelah diberi waktu, nanti maju kembali untuk menjelaskan. Itu untuk yang apabila yang mendapatkan
nasul qiraah. Nah, kemudian untuk yang mendapatkan contoh semisal di sini dia mendapatkan di al-mufradat. Al-mufradat ya. Nah, maka sama seperti yang sistematisnya dan konsepnya sama seperti nasul qiraah sama yang lainnya. Maju ke depan, kemudian membaca teks ini. Apapun yang didapat dari putaran ini, masing-masing tersebut harus membaca terlebih dahulu baik teks Arab maupun terjemahnya, karena di sini untuk menunjang keberhasilan maroh qiraah. Baiklah, tetapi kalau mendapatkan al-mufradat, maka nanti setelah dibaca kembali ke tempat kelompoknya, kemudian tantangannya itu disuruh menjelaskan mufradat apa saja yang terdapat di kata di sini, di kalimat ini ya. Dengan catatan juga harus berdiskusi dengan seluruh teman di kelompoknya. Kemudian setelah itu, untuk yang terakhir kemungkinan di al-as'ilah, itu sistematikanya juga sama, diberikan teks bacaan seperti yang sudah disuruh membaca juga, cuman teksnya berbeda, disuruh membaca teks Arab dan terjemahannya. Kemudian nanti ada sesuai dengan yang didapatnya itu al-as'ilah, yaitu beberapa pertanyaan. Nanti kelompok tersebut diberikan minimal 3 pertanyaan untuk dijawab, dengan catatan harus berdiskusi terdahulu dengan anggota kelompoknya. Nah, setelah itu dari guru itu memberikan penilaian baik dari ketepatan jawaban, keaktifan di kelas berdiskusi. Nah, nanti setelah itu diberikan reward berupa mungkin diberikan jajan dan sebagainya untuk menunjang bahwa belajar bahasa Arab itu tidak sulit. Yang sulitnya mungkin dari kurangnya penarik untuk mempelajari ataupun alat media untuk mempelajari bahasa Arab, karena yang kita ketahui media pembelajaran khususnya di bahasa Arab itu sangat minim sekali. Baik, mungkin untuk penggunaannya seperti itu. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.